Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang berlatar belakang pembunuh bayaran. Film ini berjudul The Protege 21 yang menceritakan seorang perempuan yang menjadi seorang pembunuh bayaran yang dididik oleh seorang pria. Perempuan tersebut memiliki niat untuk mencari pembunuh orang tuanya saat dirinya masih kecil. Namun penonton akan dibuat tercengang dengan sosok pelakunya. Lantas bagaimana perempuan berdarah dingin tersebut menemukan pelaku pembunuhan orang tuanya? Dan tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene dimulai di salah satu negara Asia Tenggara, yakni negara Vietnam di tahun 90-an. Di sini kita diperlihatkan dengan pembantaian salah satu keluarga. Namun ada satu anak yang terselamatkan dari insiden tersebut. Gadis itu bernama Anna, sosok gadis cilik dan polos yang harus melihat kematian ayah dan ibunya dengan tembakan tanpa ampun. Setelah peristiwa berdarah itu, Anna lantas dibawa pergi oleh komplotan pembunuh tersebut. Scene berganti di sebuah ruangan di mana tempat Anna sedang dikurung oleh komplotan penjahat. Anna saban hari selalu melihat penjahat tersebut merapihkan senjata-senjatanya. Entah kenapa Anna penasaran dengan senjata tersebut. Tanpa berpikir panjang, Anna lantas memakai senjata itu. Alih-alih hanya memegangnya, Anna lantas membunuh para komplotan penjahat tersebut hingga tidak tersisa. Pengalaman buruknya menjadi trauma berujung dendam hingga hal ini terjadi. Kemudian, scene berganti di sebuah pasar di mana seorang pria sedang berjalan mencari lokasi tujuannya. Pria tersebut bernama Moody. Setelah sampai dan akan memasuki lokasinya, Moody lantas ditodong senjata api oleh seorang gadis kecil. Ternyata gadis itu adalah si Anna. Anna yang sudah gelap mata lantas akan membunuh Moody. Namun pelurunya habis. Awalnya Moody akan melakukan pembunuhan kepada salah satu komplotan penjahat di sana. Namun komplotan penjahat tersebut sudah mati dan ternyata pembunuhannya adalah si Anna. Lihat kejadian itu, Anna lantas diasuh dan dibawa pergi oleh Moody ke luar Vietnam. Kemudian scene berganti 30 tahun kemudian, Anna sudah tumbuh menjadi perempuan cantik, namun berdarah dingin. Hal itu karena Anna dididik oleh si Moody yang merupakan seorang pembunuh bayaran yang sadis. Mereka bagaikan partner in crime dalam sebuah misi pembunuhan. Namun terlihat juga seperti ayah dan anak saat sedang santai. Kita diperlihatkan aksi pembunuhannya si Anna. Mulanya Anna melakukan penculikan kepada salah satu anak dari seorang bos mafia di Rumania. Anna lantas meminta tebusan kepada bos mafia tersebut. Lantas bos mafia tersebut menyuruh Anna untuk melakukan negosiasi secara langsung. Pada akhirnya Anna pun pergi mendatangi kediaman si bos mafia tersebut. Kemudian diperlihatkan jika bos mafia tersebut bernama Don Preda. Don Preda telah menyiapkan dana sebesar 3 juta euro untuk menebus anaknya. Namun dirinya pun mengancam akan menghabisinya suatu hari nanti. Namun tiba-tiba Anna mengeluarkan handphone yang ternyata itu adalah sebuah pisau. Setelah membunuh, ia pun dengan santai keluar dari rumah tersebut melewati para penjaga. Moody dari kejauhan sudah memantau Anna untuk melindunginya. Mereka ternyata sedang mendapatkan tugas dari kliennya untuk menghabisi si Don Preda. Kita pun diperlihatkan jika Anna dan Moody berhasil mendapat 7 juta euro untuk aksi berbahaya ini. Perlu diketahui, profesi kotor Anna merupakan sampingannya saja. Dirinya ternyata seorang penjual buku di pusat kota. Juga si Moody seorang pensiunan yang sedang menikmati masa tuanya. Scene berganti di sebuah rumah di mana Anna tengah memberikan kejutan kepada si Moody karena tengah berulang tahun yang ke-70. Anna memberikan sebuah hadiah berupa gitar Gibson untuk si Moody. Moody tampak kegirangan dengan hadiah gitar Gibson yang ia dambakan. Tak banyak lama, Moody pun langsung memainkan gitar sambil menyanyikan lagu. Setelah memainkan lagu, Moody lantas mengajak Anna untuk pergi menuju tempat rahasianya. Moody memperlihatkan sebuah flash disk di dalamnya berisikan data-data target pembunuhan. Moody memerintahkan Anna untuk mencarikan informasi seorang pria yang bernama Lucas Hayes. Moody mengatakan jika dirinya kehilangan jejak si Lucas pada tahun 1968 di Paris, Prancis.
Mendengar hal itu, dirinya lantas mengamini permintaan si Moody dan bergegas mencarikan informasi mengenai si Lukas. Ana pun langsung menemui kawannya si Benny yang ternyata seorang peretas sandal. Benny pun mengiyakan perintah si Ana untuk mencari informasi keberadaan si Lukas Hayes. Benny memberitahu pasca hilangnya jejak Hayes di Paris lantas ditemukan pada tahun 90-an di negara Vietnam. Mendengar hal itu, Ana mulai teringat karena di tahun tersebut ayah dan ibunya dibantai oleh komplotan penjahat. Setelah mendapatkan informasi yang diinginkan, Ana langsung pergi menuju toko ibunya. Saat di toko bukunya, Ana lantas dihampiri oleh seorang pria yang bernama Michael. Michael pun mengajak diskusi tentang buku yang ingin dia beli. Mendengar wawasan Ana yang sangat luas dalam bidang ilmu, Michael terlihat tertarik dengan sikap si Ana. Kemudian scene berganti di sebuah tempat di mana Ana akan berkunjung ke rumah si Moody. Alangkah terkejutnya dirinya melihat rumah Moody yang sudah berantakan. Kita diperlihatkan di sebuah kamar mandi di mana Moody telah tewas di dalam bathtub. Tak lupa juga istrinya pun tewas dalam insiden tersebut. Tiba-tiba saja, Ana mencoba mengilustrasikan kejadian pembunuhan si Moody dalam imajinasinya. Ana terlihat begitu terpukul dengan kematian partner yang sudah seperti orang tuanya sendiri. Saat tengah meratapi kesedihan, tiba-tiba muncul sebuah drone terbang menghampiri Ana. Drone tersebut membawa sebuah kalung yang terdapat flash disknya si Moody yang berisi data-data target pembunuhan. Saat itu juga dirinya bergegas untuk menemui si Benny. Namun naas, sesampainya di sana, Ana malah menyaksikan Benny yang sudah mati secara mengenaskan. Ia yang tampak syok lantas pergi menuju ke toko bukunya. Saat di perjalanan dirinya dihadang oleh beberapa pria dan melakukan percobaan pembunuhan kepada Ana. Ana pun berhasil dilumpuhkan dalam penyerangan tersebut. Namun salah satu pria dari kelompok tersebut menghampiri si Ana untuk memastikan bahwa dirinya sudah mati. Pria yang lengah tersebut lantas ditembak hingga tewas oleh Ana yang ternyata sedang pura-pura mati. Mendengar hal tersebut, kawannya yang lain lantas menghampiri suara tembakan itu. Terkejut karena kawannya sudah tewas dan Ana sudah tidak ada berada di tempatnya, ia pun lantas bergegas pergi ke mobilnya untuk segera cabut. Saat akan menjalankan mobilnya, Ana muncul dari belakang jok mobil dan langsung mengheadshot kepala si penjahat tersebut hingga tewas. Lanjut, setelah kejadian itu, Ana pun pergi ke sebuah warnet untuk lebih tahu apa isi dari flash disk tersebut. Ia pun akhirnya mengetahui siapa itu si Lukas Hayes. Lukas Hayes merupakan anak dari Edward Hayes yang seorang mafia sekaligus pembuat senjata kimia yang tersohor di Vietnam. Edward Hayes ternyata tewas 30 tahun yang lalu, di mana si Moody merupakan aktor di balik tragedi tersebut. Setelah mendapat informasi tersebut, ia mulai berhipotesis jika ini merupakan serangkaian aksi balas dendam si Lukas Hayes atas kematian ayahnya oleh si Moody. Dia juga melihat koran yang memperlihatkan seorang rekan kerja Edward Hayes yang bernama Mr. Vohol. Setelah mendapatkan informasi tersebut, ia lantas pergi ke negara masa kecilnya, yakni Vietnam. Scene berganti di mana Ana telah sampai di Vietnam. Ana lantas disambut oleh kawannya si Moody, yakni Billy. Ana pun membeberkan misinya jika ia ingin mencari si Mr. Vohol dan meminta bantuan dari Billy. Mendengar hal tersebut, Billy lantas mengiyakan permintaan si Ana. Billy pun telah menyiapkan pasukan geng motornya untuk mencari keberadaan Mr. Vohol. Selain itu, Billy pun memberitahu jika Mr. Vohol suka dengan cerutu. Dengan begitu, Ana harus membawakan cerutu untuk Mr. Vohol. Kemudian scene berganti di sebuah jalan di mana Mr. Vohol sedang berada di dalam mobil. Tadi sangka mobilnya tiba-tiba dihadang oleh Ana dan gerombolan geng motor Billy. Saat menghadang, Ana hanya memberikan nomor teleponnya dan menyuruh Mr. Vohol untuk segera menghubunginya saat sudah tiba di kantornya. Scene pun berganti di sebuah ruangan di mana Ana mendatangi Mr. Vohol. Tanpa basa-basi, Ana langsung menanyakan keberadaan Lukas Hayes, anak dari pimpinan itu. Mr. Vohol lantas tidak tahu menahu keberadaan si Lukas. Namun tiba-tiba saja pengawal Mr. Vohol yang bernama Duck lantas menembak Mr. Vohol. Sontak Ana pun kaget dengan kejadian tersebut. Duck pun heran mengapa ia kepo dengan keberadaan Lukas Hayes. Ia juga menanyakan siapa yang menyuruh dirinya untuk menyelidiki si Lukas. Merasa disudutkan, Ana pun lantas mengambil cerutu dan langsung menyerang si Duck. Ternyata cerutu tersebut sudah dimodifikasi menjadi sebuah pisau. Ana pun langsung lari dari ruangan tersebut. Tak lupa Ana pun harus adu tembak dengan penjaga gedung di sana.
Saat sudah melewati pintu gedung, Anna harus tertabrak oleh sebuah mobil. Dan ternyata yang menabraknya adalah si Duck yang masih selamat setelah pasca insiden tadi. Anna pun tertangkap dan dijebloskan ke penjara. Kemudian scene berganti di sebuah ruangan penjara di mana Anna sedang diinterogasi oleh anak buah si Duck. Duck masih menanyakan mengapa dirinya mencari si Lucas Hayes. Mendengar hal tersebut, Anna yang keras kepala lantas tidak memberikan informasi kepada Duck. Alhasil Anna pun disiksa selama interogasi tersebut. Beberapa hari kemudian, Anna yang sedang tertidur dihampiri oleh si Michael yang ditemui di toko buku saat itu. Ternyata Michael merupakan rekan kerjanya si Vogel yang dinaungi bos yang sama. Anna menuduh jika Michael telah membunuh Moody. Benny juga menyerangnya saat di dekat toko bukunya. Mendengar hal tersebut, Michael berdalih jika dirinya bukan seperti yang dirinya maksud. Michael pun malah mengajak kerjasama dengan Anna untuk bebas dari penjara. Scene kemudian berganti di mana Michael menemui si Duck. Michael mencoba meminta Duck untuk melepaskan si Anna. Mendengar hal tersebut, Duck lantas menolak mentah-mentah permintaan si Michael itu. Alih-alih menolak, Duck lantas menyuruh anak buahnya untuk membunuh si Anna. Mereka pun lantas pergi ke kamar Anna untuk melaksanakan eksekusi. Namun entah mujizat dari mana, Anna berhasil menghindar dari eksekusi mati. Lantas Anna pun langsung menghajar ketiga orang itu hingga tewas. Beberapa menit kemudian, Michael datang ke selnya si Anna. Namun Anna sudah kabur meninggalkan penjara. Scene berganti di sebuah tempat di mana Anna sedang menghampiri Billy. Anna meminta bantuan Billy kembali untuk mencari keberadaan si Lucas Hayes. Billy pun menyuruh Anna untuk pergi ke sebuah panti asuhan. Saat di panti asuhan, ia pun langsung bertanya dengan pengurus yayasan tersebut. Anna pun menanyakan keberadaan Lucas Hayes. Pengurus tersebut langsung memberikan informasi jika Lucas Hayes adalah seorang pria yang sedang mengalami sakit-sakitan. Dirinya sejak kecil sudah divonis menderita cacat mental. Sekarang dirinya sedang berada di rumah sakit. Mendengar hal tersebut, Anna pun mulai kebingungan dan merasa seperti sedang dipermainkan. Tak lama berselang, Michael pun menelpon Anna dan anehnya ia mengetahui keberadaan si Anna yang sedang di panti asuhan. Michael pun lantas mengajak Anna makan malam di sebuah restoran. Scene pun berganti di mana Anna sedang dinner bersama Michael. Alih-alih ngobrol mesra seperti pasangan biasa, mereka malah mengancam satu sama lain perihal permasalahan yang sedang dihadapi. Pulang dari situ, Michael yang sedang berjalan di kerumunan lantas dihampiri oleh beberapa orang yang akan membunuhnya. Michael pun harus terlibat pertarungan dengan mereka. Usut punya usut, orang-orang yang menyerangnya adalah rekannya sendiri yang diperintahkan oleh si Duck. Setelah itu, Michael lantas menghampiri kediaman si Duck. Saat sampai di sana, alangkah terkejutnya dirinya karena si Duck sudah tewas di rumahnya sendiri. Sebelumnya, selepas pulang dinner, Anna lantas pergi mencari keberadaan si Duck. Duck pun dibunuh oleh Anna dengan cara ditenggelamkan lalu digantung di langit-langit rumahnya. Kemudian saat Michael tengah meratapi kepergian Duck, tiba-tiba saja Anna muncul di ruangan tersebut dan adu tembak pun tak terhentikan dalam pertarungan Anna dan Michael. Di tengah pertarungan, si Michael yang tampak kelelahan malah ngajak si Anna ewita-ewiti. Sialnya si Anna malah mengamini ajakan tersebutnya. Gila, pertarungannya sampai ke kasur. Setelah bermain 100 ronde, Anna pun mengatakan jika dirinya sudah tahu siapa yang sudah membunuh Moody. Ternyata Edward Hayes masih hidup dan telah membunuh si Moody. Edward ternyata telah memalsukan kematiannya. Saat akan meninggalkan kediaman si Duck, Anna pun lantas dihujani peluru oleh anak buah si Duck yang sudah menunggu di luar rumah. Namun tiba-tiba ada seseorang yang menyelamatkan Anna dari penyerangan anak buah si Duck. Cukup mengejutkan sih, ternyata orang misterius tersebut adalah si Moody. Ternyata Moody berhasil selamat dari penyerangan tersebut. Ia menceritakan jika orang yang berada di bathtub itu bukan dirinya, melainkan orang yang akan membunuhnya. Ia sengaja menempelkan pakaian ke jasad pembunuhnya itu dan menembaki wajah pembunuhnya dengan shotgun agar tidak dikenali. Akhirnya mereka pun kembali bersama. Mereka pun akhirnya merencanakan pembunuhan untuk si sialan Edward Hayes.
Kemudian scene pun berganti di sebuah ruangan di mana Edward tengah mengadakan acara yang mengundang banyak orang. Tak lupa, di sana pun Edward dikawal oleh beberapa pengawalnya, termasuk Michael. Namun tanpa diduga, Anna pun berada di acara tersebut dengan menyamar sebagai tamu undangan. Saat Anna sedang membidik Edward untuk menembak, Michael berhasil lompat ke arah Anna dan peluru pun berhasil menghindari Edward. Sontak, Edward pun pergi ke sebuah bunker untuk mengamankan dirinya. Di sisi lain, Edward yang merasa dirinya aman ternyata didatangi oleh si Moody. Moody berhasil masuk ke bunker tersebut dengan menitip password pintu berangkasnya lewat drone yang ia miliki. Edward pun mengakui jika kematiannya telah dipalsukan. Pemalsuan itu dilakukan untuk menghindarkan anaknya terbunuh oleh pesaingnya. Mendengar hal tersebut, Moody lantas tidak percaya dengan omongannya. Alih-alih demi anaknya, Edward hanya ingin mengamankan harta dan bisnis senjata kimianya. Di sisi lain, Michael pun berhasil menemui Anna dan menanyakan kenapa dirinya ingin membunuh si Edward. Namun tiba-tiba bom pun meledak dari arah belakang. Usut punya usut, Moody melakukan aksi bom bunuh diri untuk mati bersama si Edward Hayes. Ledakan tersebut membuat Anna berhasil kabur dari tempat tersebut. Lantas, dirinya pergi ke rumah masa kecilnya di mana tragedi pembunuhan orang tuanya terjadi. Anna pun lantas menghubungi Michael untuk menemui dirinya di sana. Michael pun tiba di rumah tersebut. Mereka yang saling menyukai dan sudah tidur bareng pun harus mengacungkan senjata satu sama lain. Disinyalir ternyata bukan Edward pembunuh orang tuanya, melainkan si Michael itu sendiri. Tembakan pun terdengar dari dua kubu. Ternyata Anna berhasil membunuh Michael dan berhasil keluar dari ruangan tersebut. Tamat.